Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini kita masih membahas subbab menggunakan teorema Pythagoras untuk materi yang ketiga, yaitu menentukan jenis segitiga jika diketahui panjang sisinya. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Berdasarkan teorema Pythagoras, dalam segitiga siku-siku selalu berlaku bahwa kuadrat panjang sisi miring sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi siku-sikunya. Perhatikan gambar di samping ini. Pada gambar ini terlihat terdapat sebuah segitiga siku-siku. Nah, segitiga ABC siku-siku di A. Maka berlaku teorema Pythagoras sebagai berikut. A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat, di mana A adalah sisi di hadapan sudut A, kemudian B adalah sisi di hadapan sudut B, dan C adalah sisi di hadapan sudut C. Kebalikan dari teorema Pythagoras adalah apabila dalam segitiga ABC siku-siku di A berlaku hubungan A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat, maka sudut A adalah sudut siku-siku atau besar sudut A sama dengan 90 derajat. Pada suatu segitiga dengan A adalah sisi terpanjang dan BC adalah sisi lainnya, maka berlaku A jika A kuadrat lebih dari B kuadrat ditambah C kuadrat, maka segitiga tersebut merupakan segitiga tumpul, dan jika A kuadrat kurang dari B kuadrat ditambah C kuadrat, maka segitiga tersebut merupakan segitiga lancip. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama, tentukan jenis segitiga berikut jika diketahui ukuran sisi-sisinya adalah yang A 6 cm, 10 cm, dan 8 cm, yang B 4 cm, 6 cm, dan 5 cm, dan yang C 7 cm, 13 cm, dan 9 cm. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Untuk bagian yang A, di mana panjang sisi-sisinya adalah 6 cm, 10 cm, dan 8 cm. Nah, karena 10 cm adalah sisi terpanjang, maka kita misalkan bahwa A-nya ini adalah 10, B-nya adalah 6, dan C-nya adalah 8. Nah, selanjutnya akan kita buktikan apakah panjang sisi segitiga ini memenuhi rumus A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat atau tidak. Nah, pertama-tama kita hitung terlebih dahulu adalah A kuadrat. Karena nilai A-nya sama dengan 10, maka A kuadrat sama dengan 10 kuadrat. Nah, hasil dari 10 kuadrat adalah 100, maka didapat A kuadrat sama dengan 100. Nah, kedua kita hitung adalah B kuadrat ditambah C kuadrat. Nah, karena nilai B-nya sama dengan 6, maka B kuadrat sama dengan 6 kuadrat. Kemudian karena C-nya adalah 8, maka C kuadrat sama dengan 8 kuadrat. Nah, selanjutnya hasil dari 6 kuadrat adalah 36, dan hasil dari 8 kuadrat adalah 64. Maka 36 ditambah 64 hasilnya adalah 100. Jadi didapat B kuadrat ditambah C kuadrat sama dengan 100. Nah, karena kita dapatkan bahwa 100 itu sama dengan 100, maka sisi segitiga ini memenuhi rumus A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Nah, sehingga segitiga tersebut adalah segitiga siku-siku.
Nah, selanjutnya untuk bagian yang B, di mana panjang sisinya adalah 4 cm, 6 cm, dan 5 cm. Nah, karena 6 adalah sisi terpanjang, maka kita misalkan bahwa 6-nya ini adalah A. Kemudian B-nya adalah 4 dan C-nya adalah 5. Selanjutnya akan kita lihat apakah panjang sisi segitiga ini memenuhi rumus A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat atau tidak. Nah, untuk yang pertama yaitu A kuadrat. Karena A-nya sama dengan 6, maka A kuadrat sama dengan 6 kuadrat. Nah, hasil dari 6 kuadrat adalah 36. Maka didapat A kuadrat sama dengan 36. Nah, kemudian yang kedua yaitu B kuadrat ditambah C kuadrat. Karena nilai B-nya ini sama dengan 4, maka B kuadrat sama dengan 4 kuadrat. Dan karena nilai C-nya sama dengan 5, maka C kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Selanjutnya, hasil dari 4 kuadrat adalah 16 dan hasil dari 5 kuadrat adalah 25. Maka didapat 16 ditambah 25 adalah 41. Sehingga didapat nilai B kuadrat ditambah C kuadrat sama dengan 41. Nah, dari sini terlihat ya bahwa 36 ini kurang dari 41. Maka A kuadratnya kurang dari B kuadrat ditambah C kuadrat. Nah, karena nilai A kuadratnya kurang dari B kuadrat ditambah C kuadrat, maka segitiga ini adalah segitiga lancip. Terakhir untuk bagian yang C, dengan ukuran sisinya adalah 7 cm, 13 cm, dan 9 cm. Karena 13 cm adalah sisi terpanjang, maka kita misalkan A-nya sama dengan 13, B sama dengan 7, dan C sama dengan 9. Nah, selanjutnya akan kita selidiki apakah panjang sisi segitiga ini memenuhi rumus A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat atau tidak. Maka untuk A kuadrat, di mana nilai A-nya tadi adalah 13, sehingga bisa kita nyatakan untuk A kuadrat itu sama dengan 13 kuadrat. Nah, selanjutnya hasil dari 13 kuadrat adalah 169, sehingga didapat A kuadrat sama dengan 169. Nah, selanjutnya untuk B kuadrat ditambah C kuadrat. Nah, karena nilai B-nya adalah 7, maka B kuadrat itu sama dengan 7 kuadrat. Dan karena nilai C sama dengan 9, maka C kuadrat itu sama dengan 9 kuadrat. Selanjutnya, hasil dari 7 kuadrat adalah 49 dan hasil dari 9 kuadrat adalah 81. Maka 49 ditambah 81 hasilnya adalah 130. Sehingga didapat untuk B kuadrat ditambah C kuadrat sama dengan 130. Nah, di sini terlihat ya bahwa 169 itu lebih besar dari 130. Maka didapat A kuadrat lebih dari B kuadrat ditambah C kuadrat. Nah, karena A kuadrat itu lebih dari B kuadrat ditambah C kuadrat, maka segitiga ini adalah segitiga tumpul. Berikutnya contoh soal yang kedua. Dalam segitiga ABC diketahui AB sama dengan 15 cm, BC sama dengan 25 cm, dan AC sama dengan 20 cm. Yang A, tunjukkan bahwa segitiga ABC adalah segitiga siku-siku. Yang B, sudut manakah yang merupakan sudut siku-siku? Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, karena BC ini sama dengan 25 cm adalah sisi terpanjang, maka akan kita tunjukkan bahwa segitiga ABC ini adalah segitiga siku-siku. Sehingga berlaku teorema Pitagoras, BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Nah, yang pertama untuk BC kuadrat.
Karena nilai BC sama dengan 25, maka BC kuadrat sama dengan 25 kuadrat. Hasil dari 25 kuadrat adalah 625, maka didapat BC kuadrat sama dengan 625. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Karena nilai AB sama dengan 15, maka AB kuadrat itu sama dengan 15 kuadrat. Dan karena nilai AC sama dengan 20, maka AC kuadrat itu sama dengan 20 kuadrat. Nah, kemudian hasil dari 15 kuadrat adalah 225 dan hasil dari 20 kuadrat adalah 400. Maka 225 ditambah 400 hasilnya adalah 625. Sehingga didapat AB kuadrat ditambah AC kuadrat sama dengan 625. Nah, karena pertanyaan yang A, kita akan menunjukkan apakah segitiga ini adalah segitiga siku-siku, maka perhatikan di sini bahwa 625 itu sama dengan 625. Sehingga BC kuadrat itu sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Nah, karena BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat, maka segitiga ABC ini adalah segitiga siku-siku. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan yang B, sudut manakah yang merupakan sudut siku-sikunya? Nah, sekarang kalian perhatikan segitiga siku-siku berikut ini. Nah, karena BC adalah sisi terpanjang, maka BC adalah sisi miringnya. Sehingga untuk titik B dan titik C-nya berada di sini. Sedangkan untuk titik A-nya berada di sini. Nah, berdasarkan gambar ini, maka untuk soal yang B didapat bahwa sudut siku-sikunya itu berada di titik A. Nah, berikutnya yang terakhir contoh soal yang ketiga. Diketahui segitiga ABC dengan AB sama dengan 7 cm, BC sama dengan 8 cm, dan AC sama dengan 12 cm. Nah, pertanyaan yang A, tunjukkan bahwa segitiga ABC adalah segitiga tumpul. Kemudian yang B, sudut manakah yang merupakan sudut tumpulnya? Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Untuk soal bagian yang A, nah di sini kita akan menunjukkan bahwa segitiga ABC ini adalah segitiga tumpul. Nah, karena sisi terpanjangnya adalah sisi AC yaitu 12 cm, maka akan kita tunjukkan bahwa segitiga ABC ini adalah segitiga tumpul, di mana syaratnya itu adalah AC kuadrat itu lebih dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Nah, yang pertama untuk AC kuadrat. Nah, karena AC-nya tadi adalah 12 cm, maka AC kuadrat itu sama dengan 12 kuadrat. Hasil dari 12 kuadrat adalah 144, maka didapat AC kuadrat sama dengan 144. Nah, selanjutnya untuk AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Nah, karena AB-nya tadi adalah 7, maka AB kuadrat di sini sama dengan 7 kuadrat. Dan karena BC-nya adalah 8, maka BC kuadrat sama dengan 8 kuadrat. Selanjutnya, hasil dari 7 kuadrat adalah 49 dan hasil dari 8 kuadrat adalah 64. Maka 49 ditambah 64 hasilnya adalah 113. Sehingga didapat untuk AB kuadrat ditambah BC kuadrat hasilnya adalah 113. Nah, perhatikan di sini terlihat ya bahwa 144 itu lebih besar dari 113. Sehingga AC kuadrat itu lebih dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Nah, sehingga terbukti bahwa segitiga ABC ini adalah segitiga tumpul. Nah, selanjutnya kita akan menjawab soal bagian yang B, yaitu sudut manakah yang merupakan sudut tumpulnya.
Nah, sekarang kalian perhatikan segitiga tumpul berikut. Nah, karena AC adalah sisi terpanjang pada segitiga ini, maka letak titik AC itu berada di sini. Sedangkan titik B-nya akan berada di sini. Nah, berdasarkan gambar ini, maka untuk soal bagian B, yaitu sudut tumpulnya akan berada di titik B. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini untuk materi menghitung jenis segitiga jika diketahui panjang sisinya. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.